Bismillahirrahmanirrahim. Gemar Gerakan Amalia Ramadan, Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanpa terasa kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, dan tentunya yang tidak pernah kita lupakan, biasanya di tengah-tengah bulan Ramadan ini kita selalu menyelenggarakan dengan nuzulul Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di Tunanetra, di channel Tunanetra Peduli Bangsa, yaitu Ustadz Sabto Wibowo, dan kemudian ada di depan saya ini selaku mustami' atau pendengar, yaitu Mas Bagong dari Pring Hapus. Dan supaya kita tidak merasa supaya kita tidak merasa asing dengan pendengar kita yang di depan ini, marilah sejenak kita perkenalkan dulu, yaitu Mas Bagong, supaya kita kenal suaranya ya, begitu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan saya Bagong bin Semar Bodroyono, Bodronoyo. Bapak saya namanya Semar. Nah, saya anaknya yang terakhir, namanya Bagong. Saya Ketua Karang Taruna Dukuh Pringapus. Ketua Karang Taruna ini pengen ikut pengajian, karena saya ini masih belum ngerti apa yang sesungguhnya nuzul Quran Nah ini saya nggak ngerti sama sekali nih. Nah biar saya nggak jadi dikatakan, karena kata Kang Petro, kata Kang Gareng ini saya pekok, katanya gitu, pekok orang yang nggak ngerti apa-apa gitu, bodoh gitu. Nah saya ingin ikut pengajian, nggak ngajak mereka, saya pergi sendiri ke sini, ke channel Bangsa ini. Channel Bangsa Indonesia. Nah ini saya pengen mendengarkan ceramah dari Ustadz gitu. Ya segitu perkenalan saya Ustadz ini, karena bahasa Indonesia saya masih belum lancar, karena Bapak Semar dari saya bayi tidak pernah mengajarkan bahasa apa-apa, hanya apa yang dikatakan Bapak. Nah itu omongannya sekono kuwi gitu. Terima kasih perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi ya, sedikit perkenalan dari Mas Bagong, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mas Bagong ini mudah-mudahan Allah kabulkan begitu ya. Dan tentunya dari channel Tunanetra Peduli Bangsa tidak lupa mengharap kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya selalu subscribe dan like dan share ya ke channel Tunanetra Peduli Bangsa. Adapun nama tema kita hari ini yaitu Gerakan Amalia Ramadan, yang spesifiknya akan membawakan tentang nuzulul Quran oleh beliau Ustadz Sabto Wibowo Hesos. Dan kepada beliau langsung saja kami aturkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa rahimakumullah, bulan Ramadan identik sekali dengan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tentu jika kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, maka kita tidak bisa melupakan sesuatu, yakni nuzulul Quran. Apakah itu nuzulul Quran? Nuzul artinya adalah memindahkan sesuatu dari atas ke bawah
atau juga bisa disebut turun. Nah, maka nuzulul Quran artinya adalah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai kitab suci kita maka memiliki proses penurunan yang para ulama berbeda pandangan tentang berapa kali Al-Quran ini diturunkan. Ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan sebanyak 3 kali. Pertama, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Ini kita tidak tahu bagaimana proses penurunannya, wallahu a'lam. Yang kedua adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah suatu tempat di langit dunia atau langitnya dunia yang disebut dengan Sama'id dunia. Maka di sana terdapat Baitul Izzah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sekaligus secara keseluruhan. Allah menurunkan Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Disinilah yang dimaksud ya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qadar yang kita semua sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Maka tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah firman Allah yang menurut para ulama menjelaskan Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id dunia atau juga disebut dengan langit dunia secara keseluruhan pada malam Qadar atau pada Lailatul Qadar. Lantas setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau diawali turunnya Al-Quran ketika beliau sedang bertahannus. Bertahannus itu adalah merenung atau juga bisa dibilang berkontemplasi di Gua Hira. Beliau prihatin atas kondisi umat di saat itu yang penuh kejahiliahan. Maka beliau sedang merenung di Gua Hira, lantas malaikat Jibril datang menghampirinya. Malaikat Jibril datang menghampirinya lalu memeluk beliau, mengatakan Iqra. Dengan pelukan yang cukup keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi sampai 3 kali, baru diulangi dengan pada kalimat yang ketiga, pada kali yang ketiga dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengikutinya dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian malaikat Jibril membacakannya sampai dengan ayat yang kelima, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah proses nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang para ulama ada berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan sebanyak 2 kali, yakni dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama yang berpendapat diturunkan sebanyak 3 kali. Pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhil Mahfuz, kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang diturunkan pada Lailatul Qadar secara keseluruhan, kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, yaitu diawali dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di bulan Ramadan.
di bulan diturunkannya Al-Quran. Yang ini juga merupakan suatu proses pelantikan Muhammad SAW dilantik sebagai seorang nabi dan rasul pada saat itu, pada saat beliau berusia 40 tahun. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk mengawali pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin dari Mas Bagong akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya menjadi orang yang soleh begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ini saya ada kesempatan untuk takon, bertanya. Nah, ini keterkaitan dengan tadi itu di Gua Hira Rasulullah menerima wahyu, mongko sang nabi itu nggak bisa baca. Kayak aku, saya itu sekolah SD keluar karena ngompol. Nah, jadi gitu. Saya itu dulu SD sampai kelas 6 sehari saya. Jadi masuk dari kelas 1 keluarnya di kelas 6. Nah, itu saya mau tanya, ini karena apa jenenge, alah angel ini masalahnya, Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Nah, sedangkan sang Jibril alaihi salam itu nyuruh Nabi Muhammad ikra, bacalah gitu, bacalah gitu ya. Nah, kenapa ini Nabi Muhammad itu enggak iso maca, ora iso nulis, tapi bisa menjadi nabi, dan beliau sang nabi bisa membaca Al-Qur'an, bisa menjelaskan gitu, bisa menjelaskan kepada umatnya, ini loh Al-Qur'an isinya begini, dari Allah tuh isinya begini gitu kan. Mongko tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca sama sekali. Nah, ini apakah ini apa ya, bagaimanalah, saya itu pengen tahu ini masalahnya benar-benar ini walaupun saya ketua Karang Taruna tapi saya ini ya wong pekok gitu, jadi mohon penjelasan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Bagaimana Pak Rudin? Luar biasa kan? Luar biasa. Oh, luar biasa. Mas Bagong pernah lulus tapi semangat untuk belajarnya pun iya, sampai saat ini masih luar biasa. Ini harus dicontoh. Benar, patut dicontoh oleh para pemirsa dimanapun Anda berada ya. Iya. Ya monggo Ustaz ya. Nah, jadi Kang Bagong, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca dan menulis, itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Untuk menghilangkan tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy, dari masyarakat jahiliyah saat itu, bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, jadi supaya Nabi Muhammad tidak dituduh mengarang Al-Quran, supaya Nabi Muhammad itu tidak dituduh menciptakan Al-Quran, maka Allah mengummikan itu artinya maksudnya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Dan pada waktu itu kepintaran seseorang itu diukur bukan dari kepandaian dia di dalam membaca dan menulis seperti zaman sekarang, bukan. Pada saat itu kepintaran seseorang itu diukur dari bagaimana kepandaian dia di dalam membuat syair, menciptakan syair atau puisi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang itu memiliki ingatan yang sangat kuat, hafalan yang sangat kuat. Jadi masyarakat jahiliyah dulu, orang kafir Quraisy itu sanggup mengingat garis keturunannya atau nasabnya itu sampai ratusan ya ke atas ya. Bapaknya, kakeknya, buyutnya terus ke atas, tidak sampai ratusan, itu mereka sanggup mengingat. Jadi tolak ukur kepintaran pada waktu itu tidak seperti tolak ukur kepintaran pada zaman sekarang, Mas Bagong. Nah, tolak ukur kepintaran pada masa itu adalah bagaimana orang itu mahir atau tidaknya membuat syair atau puisi, dan kuat atau tidaknya ingatan
seseorang. Nah, begitu Mas Bagong. Paham Mas Bagong? Luar biasa. Pak paham, ini berarti untuk menghilangkan fitnah. Cara ngapus itu fitnah. Betul, betul. Karena saya ngomong fitnah angel, saya itu lidah Jawa Ustadz. Wong ngomong Syahrido Saridin kok saya itu kok. Iya, itu iya. kata bapak saya begitu. Iya. Oh ya syukur kalau begitu, insya Allah saya paham. Dan ini udah waktu buka belum? Aduh. Saya itu dulu itu baru puasa tahun ini Ustadz. Saya itu mukalaf. Iya, Mukalaf dulu diislamkan oleh Ndoro Janoko. Saya itu Islam. Dulu itu saya nggak jelas, saya itu orangnya hidup ini. Nah saya jadi mukalaf. Jadi sekarang saya pengen ngaji, pengen maca Quran, pengen sholat. Nah itu supaya bagaimana saya tak ngaji di sini setiap ada pengajian gitu Ustaz. Saya paham ini tadi penjelasannya, saya sudah mulai masuk ini. Ini waktu buka jam berapa nanti tolong saya dikasih tahu. Kadang-kadang saya sok lapar ini, kadang pengen minum, pengen apa. Aduh, ini yang dipikirin waktu buka melulu. Ini gimana nih Pak Rudin ini? Nah, ini. Jadi luar biasa sekali ini ya Mas Bagong dalam mengikuti pengajian di channel Tunanetra Peduli Bangsa ini ya. Luar biasa sekali luar Ustaz ya. biasa. Jadi setelah mengikuti pengajian di sini, kira-kira Mas Bagong sudah mulai ini belum? Udah mulai mengerti belum tentang Islam yang sesungguhnya? Katanya tadi mau belajar Islam secara kapah tadi. Coba saya ingin tahu gitu. Nah ini kalau saya ngaji ya mesti ngerti. Kalau saya ngaji anak, kecuali kalau setelah ini terus saya nggak pernah datang, nah itu nggak ngerti saya ini. Nah ini nanti saya tak ngajak kakak saya Kang Gareng, Kang Petro untuk ngaji. Kang Petro, Kang Gareng itu sok ngaji. Nah sok ini juga mereka mulai puasa, kadang-kadang kita nyuri singkong bertiga itu untuk anu nih sekarang kita sadar itu. Nah ini insya Allah nanti kami ngaji, kami akan mencoba mengerti Islam yang sebenarnya gitu. Gitu Pak. Apa ini Pak Saifuddin? Oh Pak Sopo mbo angel jenenge. Ayo Pak, sembuh kono. Pak Sirudin itu. Iya itu Rodin itu. Monggo wah monggo. Masya Allah luar biasa semangat Mas Bagong ya. Tapi ya mudah-mudahan semangatnya Mas Bagong selalu ini ya, apa namanya, semangat gitu ya, jangan hanya hangat-hangat ya kayak gimana ya, ya kayak begitulah pokoknya, selalu semangat dan mudah-mudahan apa yang didapatkan melalui channel ini menambah wawasan dari Mas Bagong begitu ya. Amin Allahumma amin. Dan baik, karena ini waktu sudah cukup apa namanya mepet gitu ya dengan waktu maghrib, untuk itu mari kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Sabto Wibowo tentang nuzul Quran. Pemirsa, Al-Quranul Karim sebagai kalamullah atau wahyu dari Allah yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya dan yang harus kita imani kebenarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Maka dengan momentum nuzulul Quran, marilah kita upayakan untuk rajin bersemangat mempelajari Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah bersama-sama mengikuti kajian Nuzulul Quran yang telah disampaikan oleh Ustadz Sabto Wibowo Esos, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita tentunya. Saya pamit Ustadz. Iya monggo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lebih kurangnya saya selaku MC pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam
membawa acara ini banyak kekurangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.